Yuk kita murojaah dulu surah Al-Balad sebelum kita bahas tuntas tentang surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Oke, saya ulang lagi tentang surah Al-Balad. Saya pastikan. Oke, jadi surah Al-Balad ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau para ulama menjelaskan hubungan antara surah Al-Balad dengan surah Al-Fajr ini adalah kalau di surah Al-Fajr Allah menyebutkan amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang kafir masuk neraka. Apa aja itu? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk neraka jahanam adalah kalau dia tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak memberi makan orang miskin, memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Sedangkan pada surah Al-Balad Allah menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang-orang beriman masuk surga. Apa aja itu? Fakku raqabah, membebaskan perbudakan, au it'amu fi yaumil dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, yatiman dza maqrabah, yatiman anak yatim yang memiliki hubungan kerabat, au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Ya. Jadi kalau ada ditanya hubungan antara surah Al-Fajr dan Al-Balad, maka yang satu Al-Fajr menyebutkan amalan-amalan penghuni neraka, sedangkan Al-Balad adalah amalan-amalan penghuni surga. Di awal surah Al-Balad, Allah bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa? Negeri Mekah. Ya. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, aku bersumpah bihadza dengan ini, al-balad, dengan negeri ini, bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya Mekah. Ya, jadi pokoknya para ulama berpendapat
bahwa negeri yang dimaksud ini adalah kota Mekah. Negeri yang dimaksud ini adalah kota Mekah, bukan kota-kota yang lainnya. Jadi, karena kebetulan ya surah ini turunnya pada waktu Rasulullah masih di kota Mekah. Jadi bayangin target bicaranya adalah kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy kan mereka mungkin tidak tahu ya, tidak tahu, bahwa ada kota lain di Indonesia gitu, Jakarta itu, ada kota lain di, Amerika gitu, ada kota Washington, ada kota Tokyo, nggak tahu. Makanya lawan bicaranya adalah kaum kafir Quraisy, maka diawalinya dengan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya negeri Mekah, ya. Terus, eee, karena kebetulan surah ini itu pun ceritanya tentang neraka. Terus, kenapa kenapa Allah bersumpah atas nama Mekah? Pertama, karena itu Allah, terserah Allah mau bersumpah dengan nama apa saja, ya. Terus, eee, kenapa Mekah? Karena Mekah dipahami maksudnya oleh kaum kafir Quraisy, ya. Ya, karena target bicaranya adalah kaum kafir Quraisy. Target bicara kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW sendiri adalah penghuni kota Mekah. Dari lahir tuh udah di kota Mekah aslinya. Nah, terus ini ada ayat yang serupa nanti kalau kita masuk ke Atin, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Nah, itu kan itu juga pakai kata balad. Jadi kenapa Mekah? Karena kebetulan Rasulullah menyampaikannya di kota Mekah. Walaupun ada 2 kota suci, ada 2 tanah suci yaitu Mekah dan Madinah, ya. Eee, tapi karena waktu itu berbicaranya di kota Mekah, maka ini disepakati oleh ulama tafsir bahwa ini adalah balad di sini adalah Mekah, ya. Terus dan kemudian Mekah ini punya kekhususan dibandingkan kota-kota lain, bahkan Madinah kan. Jadi konon dari zaman dahulu, dari zaman sebelum Islam, eee, lahir, itu kota Mekah tuh udah kayak kota yang udah dari dulu tuh kayak kota haram. Haram untuk apa? Haram untuk melakukan kejahatan, haram untuk melakukan perang, haram untuk, apa ya, pokoknya kalau punya keinginan, kehendak, tekad, atau niat buruk di kota Mekah, maka dia akan terancam dengan azab yang pedih. Eee, jadi kayak kayak ini mungkin mereka juga menghubungkan pada kisah Abraha. Jadi Abraha ini kan memang tujuan awalnya adalah mau menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah dianggapnya adalah sebagai pesaing dari, eee, apa namanya, kastil yang dibangun oleh bangsa Yaman waktu itu kan. Jadi kebetulan waktu itu Abraha ini kan sebetulnya tadinya aslinya cuman panglima perang ya, tapi dia akhirnya menjadi raja kecil ya di, daerah sekitar Yaman dan mereka membangun kayak kayak gereja, tapi mereka bukan, ya model kayak tempat ibadah besar banget kayak istana untuk menyaingi Ka'bah. Karena orang-orang dahulu walaupun Islam belum ada, mereka tuh sudah pada berziarahnya ke Ka'bah. Walaupun di Ka'bah itu isinya ada patung-patung gitu kan. Ziarahnya ke Ka'bah rame banget ya, tahun tuh selalu rame Ka'bah. Nah, makanya mereka membangun, apa namanya, tempat ibadah tandingan yang lebih besar, ya. Tapi qadarullah tempat tandingan itu tidak bisa menyaingi kepopuleran Ka'bah, bahkan tempat tandingan itu akhirnya malah, terbakar dan katanya yang membakar adalah orang kaum kafir Quraisy ya. Jadi mereka Abraha itu berbondong-bondong untuk menghancurkan balik Ka'bah. Nah, waktu dia datang, waktu
waktu pasukan Abraha sampai di gerbang kota Mekah, di situ tuh ngelihat ada ratusan untanya, ratusan unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasulullah. Bayangkan ratusan untanya diambil sama Abraha dan pasukannya. Kenapa kok diambil? Karena diambil tuh buat ini ya. Ya biasa harta rampasan perang dan untuk perbekalan mereka selama perang. Karena perang zaman dahulu tuh nggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan bisa pakai pesawat. Kalau dulu tuh eh kebayang dari Yaman sampai Mekah itu butuh sampai sebulanan lah, berbulan-bulan lah naik 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 unta. Kenapa naik unta? Karena unta ini lebih tahan banting kalau di padang pasir, ya. Kakinya juga berbeda, struktur kakinya itu berbeda dengan kuda. Kalau kuda itu masih kemungkinan kepleset, ya. Kalau dia berlari di padang pasir, kemungkinan besar untuk kepleset lebih besar. Makanya biasanya kalau orang-orang Arab tuh lebih suka naik, unta. Dan plus unta itu nggak banyak minum. Jadi karena dia sekali minum itu bisa sampai bisa sampai puluhan liter, bayangin. Sekali minum tuh bisa sampai lebih dari 10 liter dan itu bisa ditahan. Beda sama kuda, kalau kuda tuh nggak bisa nahan, jadi gampang aus. Berarti kalau, seseorang bertransportasi menggunakan transportasi kuda untuk melintasi padang pasir yang sangat besar, nanti yang ada mereka malah rebutan minum sama si kuda. Karena si kuda ini juga butuh dan apa yang terjadi ketika, eee, Abraha ini mengambil kuda-kudanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kan kayak, apa ya namanya, kayak tetua, kayak ya orang yang dihormati di Mekah. Abdul Muthalib datang menghadap Abraha, apa yang diminta? Abdul Muthalib cuma meminta unta-untanya saja balik. Makanya Abraha gini kan, "Wah, kirain kamu ke sini mau meminta supaya saya tidak menyerang apa, tidak menyerbu Ka'bah. Ternyata kamu cuman mikirin unta-unta kamu." Dan apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib bilangnya, "Kalau Ka'bah mah urusannya Allah," gitu kan, "itu punyanya Allah. Terserah Allah, terserah Tuhan kalau, eee, beliau ingin menghancurkan orang yang menyerang Ka'bah. Tapi kalau unta-unta itu adalah milikku, maka aku akan berusaha berjuang mem mem meng apa namanya, membawa balik unta-untaku." Gitu. Dan itu adalah kalimat, apa ya, semacam tauhid ya. Walaupun mungkin karena waktu itu Islam belum ada, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sudah menyadari bahwa ada Tuhan yang maha besar, yang menciptakan alam semesta, yang menjaga, dan lain sebagainya. Nah, itu dia sudah bilang seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha dan pasukannya sudah dihancurkan dahulu oleh burung-burung. Burung-burung ababil ini adalah maksudnya burung-burung yang berbondong-bondong, yang membawa batu-batu dari neraka, gitu. Jadi kayak, orang Arab zaman dahulu mereka menganggapnya sial kan, itu kan. Makanya sejak saat itu, walaupun Islam belum ada, walaupun bahkan Rasulullah belum lahir saat itu, orang-orang tuh nggak berani lagi berbuat kekacauan di kota Mekah. Tidak berani berbuat kekacauan di kota Mekah sama sekali. Karena takut sial kayak Abraha. Abraha ini matinya dalam keadaan apa? Dia mati sebelum mati, gitu. Dia mati sebelum mati sesungguhnya. Karena sebelum mati dia mengalami sakit yang sangat sakit dan itu anggota tubuhnya itu kayak copot satu persatu karena busuk. Mungkin kalau sekarang kayak kusta ya. Jadi kayak konon batu-batu yang dilemparkan oleh burung membuat eh, apa namanya ya? Langsung busuk gitu, langsung busuk. Nauzubillah min dzalik. Fala uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa anta dan engkau Muhammad hillun bertempat tinggal bihadzal balad di negeri Mekah ini. Jadi ada 3 pendapat kata hillun ini. Yang pertama ulama tafsir menyebutkan hillun ini maksudnya halal dan engkau halal di kota Mekah ini. Ya, pendapat pertama ini mengatakan ayat ini bermakna
Maksudnya lebih-lebih engkau berada di kota ini. Sehingga Allah tuh berhak bersumpah dengan kota Mekah karena Mekah ini spesial karena ada Nabi Muhammad yang di situ. Karena ada Nabi Muhammad SAW yang lahir dan besar di kota Mekah dan bahkan berdakwah di kota Mekah. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Karena pada saat itu, bayangkan, Rasulullah hadir di tengah-tengah orang yang sama sekali tidak mengenal tauhid. Dan Rasulullah termasuk muda, usia 40 tahun, itu belum dianggap mumpuni memimpin, untuk jadi pemimpin saat itu. Akhirnya makanya kebayang dong, jadi, gusar orang-orang Mekah saat itu kafir Quraisy itu gusar. Mereka bahkan membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka dia akan diberikan hadiah. Tapi masalahnya Nabi Muhammad sendiri ini adalah, eee, cucu dari pembesar Quraisy. Jadi kebayangkan, orang Arab zaman dahulu nih kekeluargaannya sangat erat. Jadi kayak apa ya, mereka akan membela mati-matian keluarganya. Mereka akan membela mati-matian keluarganya, ya. Jadi kayak mereka tuh kayak masih segan lah ya kalau mencelakai masih keluarga, masih keponakan dan lain sebagainya. Dan apalagi pembela nomor satunya Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah juga pembesar Quraisy juga, karena dia kan masih keturunannya Abdul Muthalib. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Kota suci Mekah ini halal bagi engkau. Maksudnya apa? Jadi wal kalau sebelumnya aturannya di kota Mekah tidak boleh mengadakan perang sama sekali di kota Mekah, kalau nggak bakal sial, kata orang kafir Quraisy, maka ini diperbolehkan untuk Nabi Muhammad untuk m menyerbu kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi Rasulullah dan, umat Islam saat itu sudah hijrah ke kota Madinah, nyaman di kota Madinah, sudah 8 tahun di kota Madinah itu nyaman banget. Terus apa yang terjadi, mereka butuh untuk merebut lagi Ka'bah yang ada di kota Mekah, karena mereka perlu untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Jadi mau nggak mau harus diserbu lagi. Nah, mau nggak mau saat itu Rasulullah harus berperang, menumpahkan darah di kota Mekah. Dan itu kayak merupakan tabu lah kalau dulu. Tapi dia boleh. Oke. Berikutnya, لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد dan demi pertalian bapak dan anaknya. Demi pertalian bapak dan anaknya. Ini ada sebagian besar ulama mengartikan ini secara universal bahwa pertalian bapak dan anaknya ini tidak bisa dipisahkan. Karena sampai kapanpun ini si bapak ini akan bertanggung jawab pada anaknya. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan anaknya ini masuk neraka, maka si bapak ini akan dipertanggungjawabkan dulu, akan dilihat runutannya, apa yang sudah dilakukan kepada si anak ini. Kalau misalkan qadarullah si bapak adalah bapak yang sholih, dia sudah berusaha keras untuk mencari nafkah halal untuk anak dan istrinya, dan dia sudah istilahnya mendidik anak dan istrinya sebisa mungkin, sampai si anak itu balik, anak itu diberikan ya pokoknya, fasilitas yang nyaman untuk belajar ngaji, ya dimasukkan ke sekolah Islam terbaik, dan lain sebagainya. Akhirnya, ternyata setelah dewasa anak itu jadi error, insya Allah akan pertimbangkan itu, dan berarti itu bukan kesalahan dari bapaknya, ya. Tapi kalau misalkan seorang anak di masa depan dia na'udzubillah min dzalik menjadi gay, akan dilihat, dirunut ke belakang, peran bapaknya bagaimana? Peran bapaknya bagaimana? Apakah bapaknya sudah memberikan tempat yang nyaman untuk terutama istrinya? Ya, karena kebahagiaan satu keluarga itu ditunjang oleh kebahagiaan istri sang ibu. Jadi kalau si ibu ini kemerungsung,
Jangan harap si ibu bisa mendidik anaknya dengan baik. Jangan harap si ibu bisa memberikan rasa cinta yang besar kepada ayah, gitu. Ya, pokoknya yang perlu dijaga kewarasannya, paling perlu dijaga kewarasannya adalah istri, adalah ibu. Ya, karena bayangin, pokoknya kalau ibu ngambek, maka mungkin satu rumah itu berasanya kayak neraka, ya. Pemerusung, dia udah jadi marah-marah, ke anak marah-marah, ke suami marah-marah, gitu. Maka yang dirunut nanti si bapak. Apakah bapak bertanggung jawab? Apakah bapak itu, punya waktu untuk berbincang dengan anaknya? Gitu, itu akan ditanya. Makanya, naudzubillah min dzalik, perhatikan bapak-bapak, suatu hari nanti banyak juga bapak-bapak yang bakalan masuk neraka, gara-gara anaknya tidak diurus. Anaknya tidak diurus. Gara-gara dia menzalimi istrinya. Kalau istrinya dizalimi, kemungkinan besar maka si istri itu tidak bisa berpikir jernih ya gitu kan. Makanya sebetulnya kayak baby blues dan lain sebagainya itu terjadi karena ya kewarasan si ibu tidak dijaga. Kewarasan ibu insecure. Ibu tuh tidak punya tempat yang nyaman, gitu kan. Makanya kan kadang-kadang bayangin lagi sakit-sakitnya habis melahirkan, si ibu sendirian menghadapi nyinyiran dari tetangga atau nyinyiran dari mertua tentang bayinya gitu misalkan. Kan kadang-kadang yang sering itu adalah, "Aduh, kamu kok lahirannya sesar sih? Sesar tuh belum jadi ibu seutuhnya loh," kayak gitu-gitu. Nah, itu kan adalah suatu nyinyiran yang menyakiti hati si sang ibu kan, apalagi pada waktu dia masih apa ya, lagi hamil dan menyusui itu adalah beban mental sekali pasti kan. Nah, kalau suami tidak memberikan tempat yang nyaman untuk sang istri, maka sang istri bisa, ya itu baby blues atau na'udzubillah min dzalik, dia bisa membunuh anaknya, membunuh, eee, anaknya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kebetulan qadarullah tuh, saya tuh ada satu link dengan mungkin kalau bunda-bunda dulu pernah mendengar seorang ibu yang membunuh anak-anaknya itu di Bandung, dan dia padahal dari keluarga yang, apa ya, bisa dikatakan sholih-sholihah, qadarullah gitu kan, dari satu universitas terkenal pula di Bandung, dan si ibu membunuh anak-anaknya. Tapi qadarullah ibunya itu tidak dipenjara ya, tapi ibunya, fix dia mengalami gangguan mental jadinya, mulai mengalami gangguan mental, terus jadi diobati, terus ternyata qadarullah alhamdulillah sekarang, mereka punya keluarga yang baik-baik saja. Jadi mereka saling ini ya, istrinya sudah sehat dan suaminya juga kayak, apa ya namanya, berusaha memperbaiki diri, ya. Jadi kondisi keluarganya itu nyaman, secure, istrinya nggak stres, dan sekarang udah punya anak lagi dan mereka baik-baik saja, insya Allah. Jadi kayak udah gitu. Jadi memang ini, mental sang ibu, istri itu harus dijaga benar sama para suami, ya. Makanya kenapa poligami itu berat. Kenapa poligami itu berat? Karena balasan nerakanya lebih real daripada balasan surganya. Poligami bisa mendapatkan surga kalau tidak terjadi polemik. Kalau semuanya anak istrinya itu bahagia. Gimana caranya membuat anak istrinya bahagia. Jadi kalau istrinya bahagia, damai-damai saja, maka udah pas, dan istrinya bahagia dan dididik secara agama dengan baik, maka udah pasti anak-anaknya juga baik, gitu. Tapi kalau istrinya tidak bahagia, pun dia tidak memiliki bekal agama yang baik, maka anak-anaknya pada nggak jadi orang. Akhirnya siapa yang disalahkan? Maka si bapak. Nauzubillah min dzalik. Laqad kha laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan
manusia berada dalam kepayahan. Jadi Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Jadi Allah ini sudah menciptakannya memang dalam keadaan payah. Dari awal penciptaan itu sudah dalam keadaan payah. Dari di dalam perut ibu, siapa yang payah? Yang terutama ibu yang payah. Eee, lalu, setelah lahir ibunya juga payah, pun bayinya juga payah. Kep kep bayi itu struggling banget, bagaimana dia dari cuman bisa gegoleran doang, bahkan tangannya terlalu lemah untuk menjangkau sesuatu, waktu masih bayi kan tangannya belum bisa megang. Nah, terus akhirnya bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berlari, terus akhirnya dia makin besar, itu butuh proses, butuh perjuangan. Bahkan ada proses yang sungguh melelahkan ketika anak-anak itu sekolah. Ketika anak-anak itu belajar, ketika anak-anak itu akhirnya harus ujian supaya bisa lulus sekolah dan lain sebagainya. Dan dan ini adalah merupakan kepayahan. Kita sebagai orang tua harusnya mendukung, bukan nge-push mereka supaya mereka memberikan nilai yang terbaik. Ya, sebenarnya manusiawi kalau seorang ibu tuh pengen anaknya tuh, nilainya sempurna. Tapi apakah anak itu sudah didukung supaya dia nilainya sempurna? Bagaimana cara mendukungnya? Mendukungnya adalah mendampingi dia melewati proses sulitnya, proses masa sulitnya kayak gimana caranya dia, apa ya namanya, eee, apakah dia diberi gizi yang baik, terus dia didampingi waktu belajar dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalkan ibunya, ayahnya juga sibuk dua-duanya terus anaknya dibiarkan begitu saja, maka kalau anaknya nilainya buruk terus dimarah-marahin itu tentu saja salah. Karena kan ya gimana sih maksudnya, eee, anak tidak didampingi dengan baik ya. Semua manusia dari dia masih di kandungan ibu sampai nanti mati, dia akan mengalami kesulitan, kepayahan dan lain sebagainya. Dia akan ngerasa capek secapek-capeknya. Mau dia pekerjaan sehari-harinya adalah pekerjaan yang membawa ke surga, ibadah, atau dia menghafalkan Quran, atau dia bekerja, atau apa itu capek. Bahkan orang-orang yang amalan-amalannya adalah amalan-amalan neraka, misalkan dia malak, mencuri, menodong, atau bahkan korupsi itu adalah amalan-amalan neraka, mereka capek juga. Mereka capek, gitu kan. Terus sama-sama capek, nggak ada yang nggak capek. Dan konon, eee, ini ada di dalil bahwa nanti manusia itu bisa istirahat dari kepayahannya adalah ketika masuk surga. Jadi ada hadis ini, ada seseorang menemui Imam Ahmad, ia berkata, "Ya Aba Abdullahi, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alah." Wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, aku datang menemuimu dari Khurasan untuk bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. Imam Ahmad berkata kepadanya, "Sal, tanyakan." Orang itu berkata, "Mata yajidul abdu tu'mar rohah." Rohah itu mungkin sekarang jadinya rehat. Rohah, rehat itu ternyata bahasa Arab. Orang itu berkata, "Kapankah seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat?" Imam Ahmad berkata, "Inda awali kodamin yad'uha fil jannah." Tatkala pertama kali ia menginjakkan kakinya di surga. Ya, jadi kita kalau mau capek kapan? Ya nanti kalau udah di surga. Kalau di surah Yasin ayat 55 itu, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun." Sesungguhnya para penghuni surga itu nanti sibuk bersenang-senang. Sibuknya itu bersenang-senang. Jadi kalau masih di dunia, maka dia akan capek. Capek dengan segala ikhtiar yang harus dia lakukan, ya, dan capek juga dengan segala ujian yang dia lakukan. Karena kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
wa huwal azizul ghafur. Yaitu Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya. Jadi kata Allah ini, Allah memang sengaja menciptakan jeda antara kematian dan kehidupan itu dengan mengisinya dengan beragam dengan mengisinya dengan beragam apa namanya? Dengan beragam ujian. Tujuannya biar apa? Ya biar ketahuan mana yang bisa melewati ujian itu dengan baik, dengan mana yang bisa melewati segala kodok dan kodarnya dengan baik, dengan sikap terbaiknya yang bisa membawa ke surga, mana yang uh, bisa menyikapi kodok dan kodarnya dengan buruk. Ya, dengan buruk. Misalkan ada seorang orang sama-sama diuji dengan apa ya, rizki yang mepet gitu kan sama Allah. Ada yang membuat kebangkrutan, ujian kebangkrutan yang dialaminya, ada yang membuatnya malah dia jadi belajar agama lagi, belajar tauhid lagi. Dia jadi punya banyak waktu karena tadi usahanya mungkin banyak, usahanya itu sungguh apa ya namanya? Usahanya itu menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat ngaji, maka ketika bangkrut dia jadi sibuk untuk mengaji, sibuk untuk menghafalkan Quran, sibuk untuk beribadah. Nah, dan dia tuh jadi tauhid banget. Dan dia tuh jadi merasa bahwa oh ternyata kenikmatan punya uang sedikit juga tidak buruk-buruk amat. Ternyata dia lebih nikmat karena dia tidak terlalu banyak mengejar apa yang tidak perlu dikejar. Dan begitu pun ada orang yang kebangkrutan hidupnya membuat dia jadi frustasi. Dia jadi berusaha menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan rezekinya, ya, dengan mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Nah, udah pasti itu amalan-amalan malah membawanya masuk neraka. Jadi sebetulnya dunia itu sudah dijamin sama Allah. Yang belum dijamin adalah nasib surga dan neraka kita. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuman kita mau jemputnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, terserah kita. Kalau kita mau jemput dengan cara haram pun hasilnya segitu juga. Ya. Jadi semuanya itu akan capek. Semuanya akan capek, semuanya akan diuji. Nah, kapan semua ujian itu selesai? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Semua dari kita tuh diuji, Bunda. Tidak ada yang diuji, ada yang diuji dengan anak, kehadiran anak yang dinantikan bertahun-tahun. Atau punya anak tapi anaknya nyebelin banget. Nauzubillah min dzalik. Ada juga yang menantikan kehadiran suami bertahun-tahun. Ada yang punya suami tapi suaminya error, menjadi beban hidup. Ada juga orang yang diuji dengan mertua. Ada juga orang yang diuji dengan apa namanya? Tetangga gitu. Semuanya diuji, nggak ada yang diuji, nggak ada yang nggak diuji. Kalau Bunda merasa hidupnya baik-baik aja, lihat dulu ibadah Bunda baik-baik aja tidak. Kalau ibadah Bunda tidak baik-baik aja, jangan-jangan itu bukan kenikmatan, tapi istidraj. Ya, sesuatu yang kesannya nikmat, tapi membuat kita lalai dari Allah. Ya, terus atau jangan-jangan kalau Bunda kayak baik-baik aja, tapi semuanya baik-baik aja. Jangan-jangan Bunda sudah mati. Karena mustahil kalau Bunda belum mati, tidak diuji apapun. Jadi pokoknya ini ya, kalau sekarang tuh ketawa, kalau sekarang diberikan kebahagiaan, jangan overreact. Jadi kayak misalnya, aduh, terus seneng banget gitu. Nanti takutnya besoknya kalau sedih nggak bisa apa ya, nggak kuat menahan kesedihan berikutnya. Namanya hidup itu pasti ada kesedihan dan kebahagiaan. Ya. Tapi sebetulnya bagi orang yang beriman itu nggak masalah. Mau bahagia, mau sedih, mau banyak duit, mau tidak banyak uang,
itu tidak masalah. Mau sehat atau sakit, mau tua atau muda tidak masalah bagi orang beriman, ya. Karena orang beriman itu menganggap semuanya sama aja. Yang berbeda adalah cara dia menyikapinya. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia manusia mengira an yaqdira alaihi ahad, bahwa tidak ada yaqdira seseorang pun yang berkuasa atasnya. Yaqdira itu berkuasa. Ya, ini adalah sindiran bagi orang-orang yang bebas melakukan kemaksiatan. Mereka kayaknya bebas melakukan apa aja, mau bugil kayak mau mabuk kayak mau apa gitu. Mereka menganggap kayaknya mereka bakalan hidup selamanya. Mereka bakalan hidup sekali hidup selamanya, atau mereka menganggap ya kalau udah hidup nggak ada lagi kehidupan. Setelah tubuhnya hancur, tulang belulangnya menjadi tanah, nggak mungkin ada bisa dibangkitkan lagi. Nah, ini adalah pikirannya orang-orang di luar sana, orang-orang kafir atau orang-orang yang tetap berbuat maksiat. Ya, orang-orang itu yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka tuh kayak dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal haram, untuk berfoya-foya. Dia menyangka bahwa hartanya akan akan ada terus, tidak ada habis-habis. Ya, mereka berpikir hartanya tidak akan habis. Karenanya Allah menamakan sifat menghabiskan harta pada kemaksiatan itu adalah ahlak itu, ahlaka, memusnahkan harta itu sendiri. Ya. Jadi yang memusnahkan harta adalah dia menggunakan harta itu untuk berfoya-foya. Bagaimana kalau menggunakan harta itu untuk infak, sedekah, zakat, kurban umroh atau haji? Insya Allah itu bukan memusnahkan harta, justru akan menambah-nambah hartanya. Masya Allah. Ya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, segala sesuatu niat yang untuk Allah, mengeluarkan uang untuk Allah, itu insya Allah akan diganjar sama Allah. Bunda bisa melakukannya dengan cara apa aja, dengan cara paling sederhana sekalipun. Bahkan dengan membelanjakan uang Bunda untuk membeli abang-abang. Ustazah. Kenapa? Afwan? Oke. Bahkan dengan cara sederhana, Bunda membelanjakan uang Bunda untuk apa namanya, beli di tukang sayur pinggir jalan atau abang-abang tukang jalan di jalan, itu adalah suatu bentuk sedekah. Makanya ciri-ciri orang beriman adalah tidak pelit. Tidak pelit dalam kondisi apapun. Dia ciri-ciri orang beriman, dia tuh nggak sayang untuk mengeluarkan uangnya untuk mentraktir saudaranya. Saudaranya yang sama-sama ngaji ya, kalau saudaranya sama teman yang tidak apa ya, tidak sefrekuensi, ngerinya traktiran itu bernilai haram karena mungkin dipakainya untuk minum wine atau melakukan hal-hal yang buruk lah gitu kan. Kan sama-sama traktir kan biasanya kalau nauzubillah min dzalik, kalau di film-film itu kalau pas party, birthday party gitu, birthday party ya, terus akhirnya apa yang dilakukan di hotel atau apa, dan ternyata yang datang itu jadi ikut mabuk atau dan lain sebagainya, itu udah pasti itu jadinya haram, ya. Pokoknya kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang beriman, itu insya Allah nanti, ada balasannya, ya. Kayak misalkan cuman membeli makanan dari abang-abang di pinggir jalan, gitu kan. Itu kan sedekah, niatin sedekah. Nah, orang yang beriman itu punya rasa welas asih, gampang tersentuh, gampang bilang, "Aduh kasihan, iya ampun dia kayaknya belum ada yang beli deh," gitu. Beli kayak gitu. Terus ada orang yang gimana dikit, kasih kasihan deh, kayaknya dia belum makan deh. Terus ada ini, jadi gampang kasihan. Nah, kalau orang yang pelit, udah pasti dia tidak beriman, karena dia takut duitnya habis. Kan. Nah, insyaallah justru dengan
menghabiskan harta untuk infak, sedekah dan lain sebagainya di jalan Allah itu akan menambah-nambah hartanya. Nanti gini, "Masa iya sih kok nggak bertambah juga nih tabungan?" Menambah harta, menambah rizki, rizki itu tidak selalu diartikan sebagai nilai nominal uang. Rizki itu juga berarti kesehatan, keberuntungan. Jadi kalau Bunda, uang di tabungannya tidak banyak dan bahkan untuk sehari-hari aja mesti mikir mikir gitu kan. Tapi perhatikan, Bunda sehat? Kalau Bunda sehat, Masya Allah, Bunda sehat dan beriman kepada Allah itu udah lebih dari cukup. Dan Bunda masih punya tempat tinggal, walaupun itu ngontrak, itu adalah bagian dari nikmat yang tiada tara. Ya, banyak orang di luar sana, duitnya banyak, tapi nggak bisa jalan. Gitu. Banyak orang di luar sana, duitnya banyak, tapi dia makannya sudah dibatasi. Oke. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang mengawasinya? Makanya mereka menghambur-hamburkan hartanya, makanya mereka seenak-enaknya aja melakukan perbuatan, padahal Allah selalu melihat. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya Allah dan para malaikat. Makanya nanti pada waktu dia hari di akhirat, semua akan dimintai pertanggungjawabannya, semua akan ditampakkan apa-apa yang dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka adapun orang yang melakukan kebaikan dan keburukan seberat darah akan diperlihatkan. Ya. Setelah Allah setelah Allah mengingatkan manusia, ya, dengan hal-hal di atas, hal-hal sampai apa ya? Kok apa tadi sampai ayat 7 ya. Allah mengingatkan manusia akan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Apa aja itu? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Terus walisanan wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah udah berikan mata, sepasang mata, terus lisan, bibir. Nah, lisan dan bibir ini berguna untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Jadi, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia bisa berkomunikasi secara verbal. Ya, sedangkan makhluk lainnya itu tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Mereka cuma bisa berkomunikasi secara isyarat, ya, bahasa. Kucing kalau disuruh apa, ngerti dia. Tapi dia nggak bisa bilang iya gitu. Atau manggil kita juga nggak bisa. Cuma bisa meong gitu doang. Ya, ini yang bisa menggunakan verbal adalah kita. Apakah jin dan setan malaikat itu bisa berbicara secara verbal? Sebetulnya bisa, cuman masalahnya kita nggak denger aja. Nah, kalau Bunda mengaku, "Ya aku bisa kok, bener pernah denger, waktu itu ada setan di situ." Berarti Bunda berarti Bunda mungkin ada jinnya juga, hati-hati, ya. Jadi seseorang yang bisa melihat, syaitan atau jin atau penampakan apa-apa, kemungkinan besar di dalamnya ada jinnya juga. Ya, mungkin harus demikian. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Jadi Allah ini pasti mengilhamkan dua jalan, apapun itu, ya. Jalan kebaikan dan keburukan. Jadi life is choice, kita yang memilih. Kita mau milih jalan yang mana? Jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Jalan menuju surga itu kata Allah di ayat 11, falaqtahamal 'aqabah. Ya, ya. Ini maksudnya tetapi dia tidak menempuh al-aqabah, jalan yang mendaki dan sungkan. Aqabah itu dalam bahasa Arab artinya jalan yang ada di sela-sela gunung. Sela-sela gunung, tapak, itu jalannya udah pasti mendaki, terus juga pasti licin dan kecil, susah lah. Jalan yang menuju surga itu kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang suka naik gunung, ini akan merasakan bagaimana effortnya untuk naik gunung. Kayaknya tuh udah jalannya susah banget. Jalannya sukar, butuh perjuangan dan lain sebagainya, tapi kalau udah sampai ke atas tuh seneng banget, ya.
Nah, sama jalan menuju surga itu adalah kayak gitu, sesukar itu. Bahkan kadang-kadang udah jalan jatuh lagi. Butuh perjuangan karena kenapa? Karena berlawanan dengan hawa nafsu. Jalan menuju surga ini berlawanan dengan hawa nafsu. Makanya, seseorang apabila mengetahui bahwa sesuatu itu baik, sepatutnya dia langsung melaksanakannya ya. Jadi nggak perlu berpikir panjang. Jadi kayak misalkan ada kajian di masjid, nggak usah pikir sampai 7.000 kali, langsung jalan aja, gitu kan. Ya, karena kalau udah agak kelamaan, menimbang-nimbang nanti akan dibantu jin. Bantu jin untuk bisik-bisikin supaya kita nggak jalan, ya. Makanya saya tuh sebetulnya kalau acara apa-apa, kajian atau apa, lebih pilih yang pagi, karena godaannya tidak berat, ya, tidak perlu banyak pertimbangan. Langsung jalan aja, langsung keluar. Kalau udah nunggu acaranya tuh jam 12 atau apa tuh udah kayak mager gitu kalau di rumah itu. Ya. Jalan wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa jalan yang suka mendaki dan sukar itu? Jalan yang mendaki dan sukar untuk masuk surga itu adalah salah satu yang pertama adalah faku raqabah, melepaskan perbudakan, ya. Itu sulit. Islam adalah agama yang pertama kali yang menganjurkan pembebasan budak. Dan ini berat sekali karena status sosial seseorang pada waktu itu tergantung dari banyak sedikitnya budak yang dimiliki. Jadi kalau budaknya tidak eh jadi dan apalagi ini gimana sih harus bebasin budak plus bebasinnya itu butuh uang yang sangat banyak. Ini berat sekali buat orang-orang, ya. Terus berikutnya adalah au it'amu fi yaumil dzi masghobah, memberi makan pada hari terjadi kelaparan, ya. Jadi kalau memberi makan ini adalah pahalanya besar. Mentraktir orang itu pahalanya besar. Jangankan mentraktir orang yang kelaparan, yang tidak kelaparan aja itu pahalanya besar. Apalagi yang ditraktir ini adalah sesama orang-orang yang ngaji. Jadi makanya balasnya kan Pak, jazakallah khair ya. Doa dalam masjid dan insya Allah itu nyampe ke Allah. Oke. Memberi makan pada hari kelaparan, ya di antara jalan yang sulit itu adalah memberi makan pada hari kelaparan. Pahala orang yang bersedekah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi orang yang disedekahinya, ya. Jadi makin dia lapar, insya Allah pahalanya makin banyak. Yatimal dza maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Anak yatim yang ada hubungan kerabat. Di antaranya yaitu memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, itu juga pahalanya besar. Au miskin al matroba, atau orang miskin yang sangat fakir. Terus di ayat selanjutnya, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Hati-hati masih banyak yang salah waktu wa tawassaw. Banyaknya wa tawas. Shot di situ nggak tasdid ya. Jadi wawunya panjang 2 harokat baru ketemu sam. Watawasau. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ciri orang yang beriman adalah dia sabar. Dia suka apa namanya? Bertausiah, menasihati orang lain. Tapi menasihatinya dengan sabar, penuh dengan kasih sayang. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang tahu, ya, menyampaikan kebenaran walau satu ayat. Itu kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi bukan kewajiban kita untuk mengubah seseorang sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Makanya kalau menasihati orang itu adabnya adalah harus harus apa ya? Harus dengan sabar, ya. Juga nggak baper. Ya, jadi kadang-kadang yang dinasehati itu tidak selalu menerima. Ya nggak apa-apa kalau nggak menerima, yang penting, dia sudah, apa ya, tidak berdosa karena tidak menyampaikan kebenaran walau satu ayat, gitu. Oke, terus, ulaika ashabul maimanah, mereka adalah
golongan kanan. Jadi orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu di atas adalah golongan kanan, calon penghuni surga. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Golongan kiri itu adalah penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam mereka akan diganjar dengan alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ya. Jadi orang-orang yang sudah masuk neraka, kalau nggak seizin Allah nggak akan keluar lagi. Terutama orang kafir. Orang kafir itu abadi di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda Solehah? Berarti pekan depan kita masuk ke surah Asy-Syam ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Datangnya dari Allah yang Syukuran Ustazah. Nahi topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ibu-ibu